Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kedua belah pihak saling berteriak dan melepaskan gelombang kejut yang dahsyat. Para pembudidaya puncak tidak bisa menahan diri lagi. Cahaya naga cahaya melingkari medan perang, mengambil bentuk naga surgawi. Cincin ilahi pemakaman surga menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Aura alam iblis memperkuat tombaknya, mendorong Light Dragon dan Heaven Burial mundur. Teriakan perang bergema saat pedang surgawi, api kekaisaran, dan pagoda suci menghancurkan udara. Sosok-sosok besar dapat terlihat di medan perang, yang mampu meningkatkan bintang-bintang. Pemberdayaan. Kelompok naga cahaya merasakan tekanan luar biasa dari moral lawan yang tinggi, sehingga mempertahankan garis pertahanan menjadi agak sulit. Istana surgawi menanggapi panggilan tersebut dan meningkatkan berkat-berkat yang diberikan, sehingga mereka tumbuh menjadi lebih kuat. Pasukan berubah menjadi banjir surgawi atau naga yang mengamuk, dan berhasil memukul mundur musuh. Nyanyikan syair kami, teriak Kaisar Abadi Qiye sebelum mengalirkan vitalitasnya untuk menyebarkan sinar primordial. Pada waktu fajar dunia, langit dan bumi terbentang, 5 elemen dalam pusaran kosmik. Setan dan yang lainnya juga melepaskan sinar primordial. Para prajurit berlindung hal yang sama dan kata-kata Dao ini memberi mereka kekuatan, memberikan mereka kekuatan yang cukup untuk menghentikan banjir surgawi. Gemuruh. Untungnya, hal ini tidak terjadi di 6 benua, atau kehancurannya tidak akan terhitung. Awalnya, pengadilan surgawi berada di atas angin karena peningkatan serangan dan pertahanan dari istana inti. Namun, syair perang menciptakan babak baru, yang memberi rakyat kekuatan primordial. Para pertemuan puncak dari rakyat memperoleh kemampuan ini selama perjalanan mereka di sungai surga. Mereka menggabungkan jalan agung mereka dengan kapal purba dan meneliti misteri yang ditinggalkan Li Qiye. Jadi, setelah meninggalkan kapal, mereka dapat memanfaatkan kekuatan ini dan membuat bab Dao untuk memperebutkan harta surgawi. Pada fajar dunia, para dewa menyanyikan lagu-lagu. Syair itu terus berlanjut dan rakyat kembali menguasai keadaan. Anggota Celestial Court tidak menyangka para penyerbu akan menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat. Metode yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mengejutkan mereka. Klang, lautan pedang yang menggunakan kekuatan dunia binatang purba turun, menghentikan sementara laju ode penting itu. Hal ini memungkinkan para kaisar pengadilan surgawi untuk bersantai dan bernapas sejenak. Seorang pendekar pedang berdiri di depan Light Dragon, menghadapi beban ode tersebut. Pedang di belakangnya melepaskan raungan naga sejati dan makhluk buas lainnya. Dia tak lain adalah Kaisar Abadi Hao Hai, seorang pemegang artefak Paragon. Menakjubkan, dia tak dapat menahan diri untuk memuji Dao Ode tersebut. Lagi, perintah iblis dan lagu itu bergema lagi, melonjak bersama semangat bertarung mereka. Merupakan suatu kehormatan untuk menghadapi babak primordial. Hao Hai memasang ekspresi serius. Saudara Hao Hai, saya sudah menunggu. Lawanmu adalah aku hari ini. Kaisar Abadi Renxian yang telah menunggu di pinggir lapangan memasuki medan perang. Saudara Renxian, Hao Hai menyapa, bagaimana kalau kita? Renxian memulai pedang untuk memanggil Hao Hai di dalam, menciptakan medan perang hanya untuk mereka berdua. Aku baru saja memamerkan ilmu pedangmu. Hao Hai berkata sambil melihat ke tempat suci itu, sayangnya, kamu tidak bisa menghentikanku. Saudaraku, dia melepaskan pedang di punggungnya dan memegangnya. Raungan semakin keras seolah-olah binatang suci telah dibebaskan. Sumber daya pengadilan surgawi sangat mengesankan. Kata Renxian, binatang ilahi, meskipun belum mencapai tahap akhir, kekuatan zamannya dapat menghancurkanmu. Kata Hao Hai, aku pernah mendengar dari guru suci sebelumnya. Renxian berkata dengan sungguh-sungguh, diciptakan selama zaman binatang ilahi dan menghilang setelah Leviathan Rakus memperkuat segalanya. Pengetahuan guru tidak ada duanya. Hao Hai berkata, saya cukup beruntung dipercaya untuk melakukannya oleh seorang senior. Kemampuanmu untuk menggunakannya menunjukkan sejauh mana daomu telah berkembang. Kekuatanku sendiri tidak dapat menghentikan, tetapi menyembunyikan, seorang senior juga mempercayaiku dengan sebuah harta karun. Harta karunia apa?
Hao Hai menjadi penasaran, apa yang bisa menyaingi artefak paragonnya. Ledakan, hamparan biru yang kacau muncul, seolah membuka dunia baru. Cahaya biru melingkari Ren Xian, memberinya perlindungan. Azure Omniplate milik Kaisar Ilahi dari kayu murni. Salah satu dari 5 artefak abadi. Hao Hai terkejut melihat ini. Azure Omniplate, armor yang setingkat dengan World Emperor's Moon Embrace. Gelarnya hanya diketahui oleh beberapa orang, sama sulitnya dengan pemiliknya. Kaisar suci kayu murni jarang berkelahi, dan hanya sedikit yang bisa memaksanya menggunakan baju besinya. Ini termasuk perang pembelah langit juga. Begitu dia memasuki kota Dao abadi, semua orang yang mengira dunia tidak akan pernah melihat baju besi itu lagi. Sekarang, sepertinya dia telah menyampaikannya kepada Kaisar Abadi Ren Xian. Pertanyaannya adalah kapan dan mengapa. Keduanya tidak memiliki hubungan apapun. Kaisar Abadi Ren Xian berasal dari 9 dunia sementara Purewut adalah salah satu kaisar tertua di 13 benua. Bagaimanapun, dia adalah seorang peramal. Mengapa dia tidak memberikannya kepada kaisar lain dari ras yang sama? Saya tidak menyangka akan melihat Azure Omniplate hari ini, kata Hao Hai sambil melihat sinar biru yang terpancar dari baju besi itu. Orang bisa melihat cakrawala melalui bentangan itu. Sinar-sinar itu kuno dan sulit dipahami, seolah-olah merupakan hadiah dari surga. Beruntung sekali bisa mendapatkan perhatian dari senior, saya hampir tidak bisa mengendalikannya, kata Ren Xian. Dia terlalu rendah hati karena sinar biru itu tampak tidak bisa hancur, sebuah bukti penguasaannya atas harta karun itu. Dia pasti bisa mengerahkan kekuatan pamungkasnya. Artefak ini diciptakan oleh Patriark Pemecah Batu. Menurutku artefak ini tidak berisi artefak paragon, kata Hao Hai. Ren Xian menatap Divine Beast dan berkata, meskipun bilahmu belum mencapai tahap akhir, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Masalahnya adalah kamu tidak punya banyak waktu untuk menggunakannya dan yang terpenting, kamu tidak lahir di era itu. Dalam hal kekuatan mentah, Kaisar tidak memiliki peluang melawan pedang ini. Namun, ini tidak berarti pedang ini tidak dapat dikalahkan karena poin-poin penting Ren Xian. Jika Hao Hai punya lebih banyak waktu untuk itu, dia mungkin masih belum bisa menguasainya sepenuhnya. Artefak paragon terlalu kuat dan karena kurangnya penyesuaian bawaan, tubuhnya mungkin tidak mampu mengatasinya. Dengan demikian, diketahui pemenang antara kedua artefak ini masih belum. Itu masuk akal. Hao Hai mengangguk dan berkata, kita bisa mencobanya untuk melihat mana yang lebih unggul, Azure Omniplate milikmu atau Divine Beast milikku. Baiklah, tolong beri aku petunjuk, kakak. Ren Xian tertawa menanggapi, tolong beri saya petunjuk. Hao Hai membalas isyarat itu dengan sopan. Ledakan, keduanya mengaktifkan vitalitas mereka dan melepaskan istana takdir mereka. Anima muncul di tengah 12 istana mereka, berdenyut terang dan penuh dengan kekuatan. Klang, klak, hukum Dao dan cahaya anima melemahkan dan memberdayakan tubuh mereka. Ini diperlukan karena mereka menggunakan artefak pamungkas. Tubuh mereka tidak akan mampu menahannya tanpa augmentasi lebih lanjut. Jika tidak, mereka akan menjadi yang pertama hancur sebelum menyerang lawan mereka. Ren Xian memiliki keuntungan dalam aspek ini karena ia berasal dari zaman yang sama dengan harta abadi miliknya. Akibatnya, efek supresifnya pun melemah. Sedangkan untuk Hao Hai, pengendalian binatang ilahi membutuhkan ketahanan terhadap kekuatan terlebih dahulu. Berasal dari era yang berbeda membuat hal ini lebih sulit. Maka, dia menggerakkan ke-12 keinginan surganya di sekelilingnya, menggunakannya sebagai pelat baja untuk menahan binatang ilahi. Berderit, setelah persiapan yang matang, dia perlahan menghunus pedangnya. Dimensi itu berguncang hebat saat cahaya ilahi yang menyilaukan meletus. Gambar-gambar binatang buas muncul, naga sejati dengan aura yang mengesankan dan merusak, burung phoenix dengan sayap terbuka melepaskan api keberuntungan yang mampu membakar bintang-bintang. Seekor binatang rakus terlihat meraung dan melahap langit dan bumi. Jika diberi cukup waktu, ia dapat menelan semua yang ada. Sedangkan Ren Xian, ia menanamkan 12 keinginannya ke dalam baju zirah itu sendiri, menciptakan warna biru perlindungan di atasnya. Ia memperoleh cahaya biru seolah-olah ada surga di dalam dirinya. Bentuk binatang buas. Hao Hai bergerak, tertutup langit untuk melepaskan zaman binatang buas. Bayangan binatang buas melesat maju untuk menghancurkan Ren Xian. Tuan Azure, Ren Xian meraung dan melompat ke langit. Ledakan,
Langit biru melesat ke atas dengan kehadiran yang tak terbatas. Seluruh dunia dipaksa masuk, memberikan keluasan yang cukup untuk menghentikan tebasan yang mengakhiri dunia. Gelombang kejut yang berasal dari benturan itu menyapu kawasan tersebut dan membuat bintang-bintang beterbangan. Ambil kembali, retakan muncul di hamparan biru. Benteng biru, Ren Xian mengerahkan pedang daunnya yang mulia. Himne para bijak terdengar ketika anima dan keinginan surgawi membakar baju zirahnya, memperbaiki semua kereta. Mengesankan, Hao Hai memuji sebelum mengangkat pedangnya lagi. Setiap tebasan membutuhkan energi dan usaha yang sangat besar karena sifat artefak paragon. Angin musim gugur, Ren Xian mengambil inisiatif dan menyebabkan Hao Hai merasakan angin sepoi-sepoi di dada, ujung pisau pedang itu. Gaya tanpa batas. Hao Hai membentuk dimensi mini yang megah di depan dadanya untuk mencegah cedera. Mengesampingkan artefak mereka, ilmu pedang mereka berada di puncak dunia ini. Seorang jenius dapat menghabiskan seumur hidup mempelajari satu variasi. Keduanya tidak menahan diri, sepenuhnya menampilkan keterampilan dan kelebihan mereka. Hao Hai memiliki senjata ofensif pamungkas yang mampu menekan Ren Xian. Sayangnya, berpura-puranya belum pada level yang memungkinkannya menggunakannya dengan bebas. Setiap variasi membutuhkan fokus yang sangat besar dan masih memiliki kekurangan. Senjata abadi Ren Xian sedikit lebih rendah dalam hal material dan asal-usul. Namun, penguasaannya memungkinkan dia untuk mengerahkan potensi penuhnya. Pertarungan antara pasukan iblis dan naga cahaya tetap menemui jalan buntu meski ada upaya fanatik dari kedua belah pihak. Lagi, naga cahaya dan para pembudidaya puncak lainnya menunjukkan kekuatan mereka untuk menarik lebih banyak berkah dari istana. Lapisan cahaya yang menutupi mereka seperti pelat baja, menyebabkan barisan mereka tampak seperti baja tsunami yang tidak dapat dihentikan. Setan dan sekutunya juga menyanyikan mantra Dao, yang memancarkan cahaya primordial. Cahaya tersebut semakin kuat hingga bab tersebut melepaskan api yang dahsyat untuk menghentikan banjir. Mereka bertempur tanpa henti, yang berpuncak pada kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Mendering, pedang surgawi turun selama kebuntuan, juga dipengaruhi oleh sinar istana surgawi. Itu melambangkan ilmu pedang tertinggi dan hanya menjadi lebih kuat dengan dorongan harta surgawi. Suara mendesing, ia memecahkan celah di bab tertinggi dan si penyerang muncul, seorang terampil yang dilalap api. Maju. Pasukan Celestial Court memanfaatkan kesempatan itu dan memfokuskan banjir mereka ke satu titik itu. Lagi, sang berbakat mengangkat pedangnya untuk dikurung lagi. Dia tidak lain adalah Kaisar Pedang, tetapi kali ini, auranya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sebagai pemimpin pengadilan surgawi saat ini, dia memanfaatkan lebih banyak kekuatan dari istana dibandingkan sebelumnya. Hal ini memberi kesan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas pengadilan surgawi, semua kekuatan dapat dia gunakan. Hal ini tampaknya cukup untuk menarik bab tertinggi dari rakyat. Night Moon muncul di hadapannya dan diumpamakan, sudah saatnya kau mati. Dia telah menunggunya sepanjang waktu. Bisakah kamu melakukannya? Dia menghentikan tebasannya dan mengarahkan pedangnya ke arahnya. Kau sudah mati. Sebuah dunia dengan bulan yang terang muncul di belakangnya, mengirimkan gelombang bulan untuk mengetuk Kaisar Pedang. Tidal Lunar World adalah ciptaannya, sebuah upaya untuk menjerat targetnya pada kesempatan yang tepat. Tidak buruk, Kaisar Pedang meraung dan mengaktifkan garis keturunannya. Ledakan, sinar yang memancarkan darinya memiliki warna darah. Sebuah simbol surgawi muncul di antara landmark, cukup terang untuk mencapai dunia. Garis keturunan ini entah bagaimana menekan Night Moon Conqueror, menyebabkan vitalitas dan energinya menurun drastis. Rupanya itu adalah musuh bebuyutannya. Vitalitasnya tampak tunduk di hadapan garis keturunannya seperti seorang pelayan yang menatap raja. Menyerah hanyalah masalah waktu. Otoritas surga, Night Moon Conqueror memiliki nama garis keturunan ini. Para penghuni surga memiliki garis keturunan yang unik, yang tertinggi adalah salah satu dari 4 yang abadi, otoritas surga. Ia dapat menekan dan menaklukkan garis keturunan yang lebih lemah. Yang terpenting, efek ini berlaku 2 kali lipat bagi penghuni surga lainnya. Dalam kasus ini, mereka berasal dari klan yang sama sehingga garis keturunannya yang unggul memiliki kendali penuh atas garis keturunannya sendiri. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Kaisar Pedang menunjukkan sikap terkuatnya, akhirnya terlihat seperti penguasa istana surgawi.
Memangnya kenapa kalau garis keturunanmu berevolusi? Kau tetap saja pengkhianat yang malang. Night Moon tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Awalnya, Kaisar Pedang memiliki salah satu dari 8 garis keturunan kuno, otoritas suci. Sekarang, garis keturunan itu telah berevolusi ke tingkat abadi, otoritas surga. Apakah itu karena usahanya sendiri atau diajarkan oleh seorang penguasa? Tidak ada yang tahu penjelasannya. Oleh karena itu, ia memiliki keunggulan mutlak terhadap 3 ras besar. Garis keturunannya sendiri mengintimidasi lawan manapun. Ledakan. Night Moon melepaskan buah dao primordialnya, menyalurkan energinya ke vitalitas dan tubuhnya. Gemuruh. Garis keturunannya berubah menjadi badai yang mengamuk, tidak lagi takut pada garis keturunan yang lebih unggul. Kaisar Pedang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap efek khusus dari buah primordial. Garis keturunan abadimu tidak ada gunanya. Aura Night Moon melonjak lagi, membayangi lawannya. Mata berbinar penuh niat, membunuh. Sinar yang terpancar dari matanya dapat menghancurkan bintang-bintang. Kita lihat saja nanti. Sang kaisar memanfaatkan lebih banyak energi dari istana dan berubah menjadi avatar besar. Night Moon merasakan peningkatan kekuatan yang cepat, memutuskan untuk memanggil botol perunggu. Daerah di sekitar mereka tenggelam lebih dalam seolah-olah dunia tidak dapat menahan berat botol itu. Itu jelas berasal dari zaman yang lebih tua dengan sentuhan kedekatan primordial. Seseorang dapat menghancurkan lubang di kubah langit menggunakan senjata ini. Selain itu, ruang di dalamnya tidak terbatas. Botol perunggu purba. Ekspresi Kaisar Pedang berubah, setelah merasakan kekuatan botol ini sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu asal-usulnya, inilah alasan mengapa Night Moon berhasil lolos tanpa cedera selama serangan sebelumnya di Celestial Court. Hanya sedikit yang tahu asal-usulnya, salah satunya adalah Li Qiye. Dia menemukan raksasa perunggu mengambang di dunia garis keabadian abadi dan botolnya. Namun, botol itu jatuh ke dunia fana setelah ledakannya. Night Moon menjadi orang yang bersinar dan menyalanya, botol perunggu purba. Apa yang bisa dilakukan harta karun ini? Kata Pedang serius, tidak menyadari potensi sebenarnya dari harta karun tak dikenal ini. Aku bisa menghancurkan kepala anjingmu dengan itu. Ucapan Night Moon dengan dingin. Baiklah. Dia tidak berani meremehkan harta karun itu dan menggerakkan jarinya ke pisau pedangnya, menodainya menjadi merah karena darah. Ambil kembali. Sebuah retakan muncul di pedang surgawi, menampilkan jimat leluhur yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Di dalamnya terkandung kekuatan dan misteri suatu zaman, tempat penyimpanan yang aman bagi suatu sistem. Jimat dao leluhurku akan menjadi ujian bagi botolmu. Kaisar Pedang mengeluarkan harta karun tertingginya. Dari leluhur dari segudang alam, Night Moon berasal dari Qian, memiliki cukup pengetahuan untuk mengenali asal-usulnya. Meskipun itu hanya sebuah jimat, jimat itu berisi misteri dao awal dari zaman Trinitas. Rumor mengatakan bahwa sistem penghambatan makhluk hidup dimulai oleh leluhur dari alam segudang. Dengan demikian, siapapun akan mendapat manfaat dari memiliki jimat ini, terutama mereka yang berasal dari zaman Trinitas. Ini dapat membantu seorang kaisar memulai perjalanan leluhurnya. Rune ini menggunakan kekuatan purba sejak awal zaman dan penciptanya. Setelah menguasai rune ini, seseorang dapat menggunakan semua dao dari zaman ini, dan hampir menjadi tak terkalahkan. Ini memberi wawasan mengapa Kaisar Pedang menjadi pemimpin pengadilan surgawi. Ingat, sekutu itu memiliki banyak cabang di puncak, beberapa di antaranya tumbuh di sini. Pendatang baru seperti Light Dragon dan Heaven Burial merupakan bagian dari cabang utama. Lalu ada senior seperti War Ancient God. Akan tetapi, SWOT lah yang dipilih menggantikan mereka meskipun latar belakangnya rendah dan ada kekhawatiran mengenai kesetiaannya. Terlebih lagi, Kaisar Nether masih hidup, jadi mengapa ia turun tahta? Alasannya tidak diketahui orang luar, tetapi ada petunjuk. Hao Hai, Nether, dan SWOT semuanya berasal dari Trinity dengan bayang-bayang 5 penguasa di belakangnya. Di sisi lain, para penakluk tidak mengolah dao dari zaman yang sama sehingga para penguasa lebih memilih pedang daripada mereka. Mati. Night Moon menyerang tanpa ragu. Botol mengumumkan itu melepaskan lautan energi primordial, melenyapkan semua yang ada di jalurnya. Asal-usul dao. Pedang mencengkeram pedangnya erat-erat dengan kedua tangan sambil menyampaikan semua kekuatan dan daunnya ke dalam jimat itu.
Cahaya yang hanya dapat dilihat di awal suatu zaman bersinar terang, memberikannya perlindungan atas makhluk hidup Trinity, para penguasa, dan kekuatan Dao mereka. Pedang pendekar yang menekannya menyerupai pilar perkasa, yang mampu bertahan di lautan purba. Maju, dia melancarkan serangan dengan irisan yang mampu memulai zaman baru, afinitas murni berubah menjadi langit sementara esensi keruh menjadi bumi. Enyahlah. Night Moon meminjamkan botol untuk menghentikan serangan yang mengakhiri zaman itu. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak dari benturan antara pedang surgawi dan botol perunggu, serupa dengan palu pandai besi yang memukul balok besi membara. Tak ada satupun makhluk hidup di dunia fana yang mampu menahan kekuatan penuh mereka setelah diberdayakan oleh botol dan jimat Dao. Sementara itu, rakyat melancarkan serangan kedua dengan api neraka purba. Mereka menjadi ganas dan ilahi, tidak kalah dengan musuh-musuh mereka yang mereka kalahkan. Terlebih lagi, berkah dari pengadilan surgawi menjadi lebih lemah bagi para ahli dan prajurit biasa dibandingkan dengan awal pertarungan. Alasannya sederhana, Hao Hai dan Kaisar Pedang ingin mengalahkan lawan mereka. Jadi, mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan dari istana surgawi, dan ini mengalihkan arus dari pasukan lainnya. Hanya kendali meningkatkan moral rakyat yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ledakan, arus kembali berbalik dengan bab tertinggi yang menyapu ke depan. Keseimbangan awal menjadi terbalik ketika Kaisar Pedang dan Kaisar Abadi Hao Hai menyampaikan lebih banyak kekuatan dari istana. Ode kuno dan kobaran apinya tampak tak terhentikan, menyebabkan munculnya retakan pada penghalang langit dan memaksa mereka mundur ke arah gerbang, yang berpuncak pada pengepungan. Jangan berhenti, tutut iblis, melihat harapan untuk mencapai tujuan utamanya, menguasai istana surgawi. Naga cahaya dan yang lainnya akan kehilangan kendali atas harta karun surgawi, yang berarti kehancuran bagi pasukan mereka. Sebaliknya pengadilan surgawi akan menjadi milik rakyat. Teruskan, naga cahaya memahami betapa seriusnya situasi ini, tetapi tetap saja terpaksa mundur. Akhirnya, kobaran api itu menembus celah besar dan melenyapkan para kaisar, dewa-dewa kuno, dan raja-raja naga. Keberhasilan itu semakin mengobarkan semangat juang rakyat. Mereka bekerja dan bernyanyi, membawakan bab-bab awal hingga batasnya. Demon dan sekutunya memasuki tahap konsentrasi total, menjadi bagian dari zaman Li Qiye dan memberdayakan kekuatan. Gemuruh, mereka terus maju dan melihat harapan untuk menang sementara pengadilan surgawi menunggu bala bantuan. Beraninya kau meremehkan kami, teriak seseorang. Seorang kaisar agung yang sangat besar dengan aura kuno muncul di hadapan istana. Ia berasal dari zaman yang lebih tua, telah mencapai kekuasaan sejak lama. Kaisar Nether, anggota pengadilan surgawi menjadi bersemangat sementara musuh-musuh mereka. Dia adalah kaisar agung tertua, hanya kedua setelah kaisar suci kayu murni. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah pendiri pengadilan surgawi karena dia menjabat sebagai pemimpin pertama. Belakangan, entah bagaimana ia kembali menduduki jabatan ini. Singkatnya, generasi mendatang tidak mengetahui tentang masa lalu yang terlupakan dan salah memahaminya sebagai pendiri. Mengapa dia harus menjadi pemimpin lagi? Ini terjadi setelah kematian Kaisar Langit Solidaritas, dibunuh oleh Permaisuri Hong Tian. Celestial Court kehilangan pemimpinnya dan menjadi ular tanpa kepala, dikalahkan oleh Kaisar Dunia dan Kaisar Merah yang agung. Setelah musik itu, Nether mengambil alih lagi dan memulai perang zaman abadi, mengukuhkan pengadilan surgawi sebagai raksasa lagi. Generasi demi generasi berlalu dan dia perlahan menghilang dari mata masyarakat. Kaisar Pedang menjadi pemimpin berikutnya selama perang Sky Splitter. Hari ini, dia muncul lagi dan fakta bahwa dia berhasil bertahan hidup selama ini adalah bukti kekuatan. Alih-alih menyerang para penyerbu, dia menghubungkan daunnya ke istana. Aktifkan perintahnya. Gemuruh, gerbang istana tampak terbuka, melepaskan lebih banyak sinar matahari dari sebelumnya untuk memberdayakan pasukan. Mendering, baju zirah cahaya mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya, mengubah para petarung menjadi makhluk metalik. Sial, mereka sekarang lebih kuat, kata Demon sambil memperhatikan lubang di penghalang itu perlahan menghilang. Butuh energi yang sangat besar untuk menerobos. Apakah semua itu sia-sia? Kaisar Nether, kau membuatku menunggu terlalu lama. Saat Nether mencoba memanfaatkan lebih banyak kekuatan dari harta surgawi, sebuah tebasan muncul dari dalam
Ia menyapu dimensi yang tak terhitung jumlahnya dan menyingkirkan berbagai ilusi. Ia telah kembali ke ringkas, mencapai puncak Dao dan menyempurnakan anima. Bam! Ia memutuskan hubungan antara Nether dan Istana Surgawi, memaksa Nether terhuyung mundur. Dengan gerbang tertutup, banjir energi melemah ke keadaan semula. Maju! Perintah iblis dan ingin maju melewati celah itu. Hentikan mereka. Naga cahaya dan sekutunya tidak punya pilihan selain menghadapi musuh-musuh ganas itu secara langsung. Nether melihat sekeliling dan melihat seorang pria parubaya mendekat. Kaisar Abadi Fan Chen, kamu masih hidup. Nether memasang ekspresi serius. Baik-baik saja, kenapa aku harus mati kalau kamu masih hidup? Fan Chen tersenyum. Yang lain terkejut melihatnya. Sesuai dengan gelarnya, ia memiliki kecintaan terhadap dunia fana dan keberadaannya yang kuat pada agama Buddha. Ia jarang tampil di depan publik atau bertanding dengan orang lain. Hanya beberapa pertempurannya yang tercatat dalam sejarah. Kupikir kau sudah lama meninggal, ucap Nether dingin. Meskipun Fan Chen tidak menonjolkan dirinya, beberapa kaisar memahami bahwa dia luar biasa dan memilih untuk tetap tinggal di dunia fana. Kenyataannya, dia tetap naik ke 13 benua sambil merahasiakannya karena alasan yang tidak diketahui. Dia tidak berpartisipasi dalam perang-perang sebelumnya, tetapi meskipun dia berpartisipasi, orang lain tidak akan mengenalinya. Para kaisar abadi berspekulasi tentang hilangnya dia. Beberapa orang percaya dia telah meninggal di dunia fana, yang lain bersumpah mereka telah melihatnya di samping kaisar abadi Minren sebelum ekspedisi. Oleh karena itu, para spekulan itu terkejut melihatnya lagi. Dia pasti bersembunyi untuk misi khusus. Tidak ada alasan untuk keluar, sama sepertimu. Fan Chen tersenyum. Semua ini untukku. Suatu kehormatan, kata Nether. Tidak juga, tapi aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kau tidak akan bisa menyelamatkan istana surgawi hari ini, aku akan membunuhmu jika kau mencoba membuka istana lagi. Kata Fan Chen. Berbeda dengan kaisar yang angkuh, nada bicaranya menyerupai penduduk desa yang bersifat santai. Dari segi prestasi, Fan Chen tidak dapat dibandingkan dengan kaisar abadi Fei Yang dan kaisar abadi Buzan. Hal ini juga berlaku bagi generasi muda di mana kelompok iblis dan kaisar selatan lebih unggul darinya. Meski begitu, Nether menanggapinya dengan serius. Ia tahu kaisar abadi ini tidak menunggu dengan sabar untuk sesuatu yang sia-sia. Kekuatannya benar-benar berada di level puncak. Lagi pula, tebasan sebelumnya adalah mematikan Dao. Apa yang telah kamu peroleh setelah bertahun-tahun? Nether mengucapkannya dengan dingin. Tidak banyak, tapi karena kita bertarung sampai mati hari ini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Biarkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu. Fan Chen mengeluarkan pedang besi berkarat, pedang yang dapat ditemukan di mana-mana di dunia fana dan tidak dapat ditukar dengan 2 atau 3 koin. Perak, pembalikan. Mata Nether berbinar cerah setelah melihatnya. Pembalikan, senjata kaisar abadi Minren. Beberapa orang berteriak setelah mendengar ini. Pedang itu adalah salah satu dari 5 senjata abadi dan milik kaisar abadi Minren. Daftarnya termasuk Reversion Blade, Primeval Cauldron, Azure Omniplate, Moon Embrace, dan Human Monarch Seal. Kuali purba adalah milik kaisar api dan diwariskan kepada kaisar merah. Kuali itu menghilang setelah kematian Kaisar Merah. Azure Omniplate adalah harta karun pertama yang dipublikasikan oleh berbintang, Purewood Divine Emperor. Hanya sedikit yang memiliki hak istimewa untuk melihatnya sampai sekarang karena Kaisar Abadi Rensian. Rupanya Purewood Divine Emperor tidak membawa ke kota Dao Abadi. Segel Raja Manusia disimpan oleh Raja 6 Dao hingga kematiannya karena bencana alam. Raja Abadi Yiye menjadi guru berikutnya, seorang intelektual lain yang telah memasuki kota Dao Abadi. Yang paling populer adalah Moon Embrace karena Kaisar Dunia menggunakannya dalam penaklukannya, mulai dari eranya hingga perlawanan yang gagah berani terhadap pengadilan surgawi. Setiap kali senjata abadi disinggung, Moon Embrace dan Kaisar Dunia adalah yang pertama kali terlintas dalam pikiran. Sebaliknya, Reversion jarang muncul. Rumor mengatakan bahwa benda itu awalnya milik pengadilan surgawi dan entah bagaimana jatuh ke tangan Kaisar Abadi Minren kemudian. Salah satu sumber menyatakan bahwa gagak hitam dan banyak kaisar dari 9 dunia telah menyergap pengadilan surgawi, membunuh banyak anggota dan merebut Reversion. Ini adalah persiapan untuk ekspedisi Kaisar Abadi Minren di masa mendatang.
Karena bilah pisau telah hilang, semua orang mengira bahwa sang kaisar telah membawanya. Sangat sedikit yang diketahui tentang senjata ini. Jika kaisar dan raja melihatnya tanpa konteks apapun, mereka tidak akan mengenali bilahnya. Pembalikan akan kembali kepada kita hari ini, kata Nether, menyetujui satu spekulasi tetapi tidak yang lainnya mengenai kegagalan mereka melawan Gagak Hitam. Saya khawatir hal itu tidak akan terjadi. Pedang itu pernah menjadi milikmu kan? Pedang itu tidak akan menerimamu lagi. Fan Chen menjawab, aku hanya perlu membunuhmu terlebih dahulu. Mata Nether berkilat membunuh. Pengadilan Langit tidak mau repot-repot mencari pedang-pedang itu karena mereka juga salah mengira pedang-pedang itu dibawa dalam ekspedisi. Ayo, tapi jika kamu hanya memiliki senjata warisan, itu akan menjadi kemenangan mudah di tempat tertentu, kata Fan Chen. Kalau begitu, saksikan harta karunku. Teriak Nether dan sebuah cakram terwujud menjadi kenyataan. Menyembunyikan kartu sebagai tidak diperlukan dalam pertarungan hidup dan mati ini. Musuh mengepung gerbang mereka sehingga dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Cakram bundar di atas Nether Emperor melepaskan energi primordial. Cakram itu menyerupai batu asa dengan 3 bagian berbeda yang memiliki rune unik. Rotasi dan turunannya yang konstan menciptakan alam tanpa batas dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, total 3 alam saling selaras, sehingga memunculkan lebih banyak ciptaan tanpa batas. Busur cahaya meluncur turun, masing-masing tampaknya mampu membelah dunia, melenyapkan karma dan afinitas lainnya beserta semua musuh. Gemuruh, rotasinya menjadi lebih cepat, memaksa kekuatan dan dao tersedot ke dalam. Penggilingan menggabungkan semuanya menjadi satu zaman. Harta karun ini berisi era suatu zaman, kekuatan semua pembudidaya dan dao. Bagaimana pembalikan menghentikan cakram asal Trinitasku? Nether tampak tak terhentikan dengan kekuatan zaman di atasnya. Tanyakan pada dirimu terlebih dahulu apakah kamu dapat menggunakan kekuatan secara penuh. Fan Chen mencengkeram erat-erat, bersiap untuk bertarung. Kita akan mencari tahu sekarang. Nether melangkah maju dan memikul beban serta kekuatan suatu zaman. Kau tidak akan bisa mengerahkan kekuatan penuhnya kecuali penguasa tertinggimu mengambil alih. Fan Chen tetap tenang saat menghadapi artefak Paragon, mencapai kondisi transendensi dengan reversion dalam genggamannya. Tidak perlu, ini lebih dari cukup untuk membunuhmu. Nether meraung, menyadari kekurangannya. Cakram asal mula Trinitas, ciptaan leluhur primal, belum mencapai tahap penyelesaian akhir, seperti halnya binatang ilahi milik Kaisar Abadi Hao Hai. Dalam hal metode dan bahan pembuatan, Divine Beast jauh lebih berharga dan kuat. Namun, masalah utamanya adalah ia berasal dari zaman yang lebih tua. Benturan dao membuat Hao Hai tidak dapat menguasainya sepenuhnya. Di sisi lain, cakram itu milik zaman Trinitas. Dengan demikian, daonya dapat selaras dengannya. Kemarilah. Fan Chen mengeluarkan reversion dari sarungnya, tampak seperti pedang murahan alih-alih menjadi salah satu dari 5 senjata abadi. Ledakan. Fan Chen mengaktifkan 12 keinginan dan kekuatan animanya. Anehnya, kehancuran dan tiba-tiba tidak ada dalam aktivasi. Hal itu memberi kesan bahwa ia bukan lagi bagian dari dunia posting, kembali ke kemudahan. Ia tampak lebih lemah tetapi menjadi satu dengan alam. Mendering, reversion akhirnya menyala, melepaskan kekuatan yang hanya bisa dilihat di awal waktu. Semua jalan mengarah pada kebenaran asli dan di sanalah lokasi pedang-pedang ini, wadah bagi semua kekuatan dan dao. Aktivasi ini mencuri perhatian semua orang termasuk Renxian yang brilian, Hao Hai, dan banyak lainnya. Mereka mengira Fan Chen mungkin adalah yang paling cocok untuk reversion. Apakah itu diciptakan untuknya atau dia dilahirkan untuk menggunakannya? Apapun itu adalah pasangan yang sempurna. Pembalikan kebenaran, tekniknya mencapai istana surgawi itu sendiri. Semua dao dan afinitas diambil ke dalam pedang sebelum dilepaskan ke kepala Nether. Mengesankan, Nether meraung dan memerintahkan cakram untuk mengeluarkan busur yang mendorong waktu dan ruang ke depan. Trinitas Zenith, lengkungan itu berubah menjadi cincin dewa, kualitas fisik yang tak terhentikan dari zaman Trinitas. Pertempuran terjadi di beberapa depan, entah itu perebutan kekuasaan antara pembudidaya puncak atau paukan utama. Kelompok Light Dragon berusaha mengerahkan tenaga dan menjadi satu, banjir baja yang dipicu oleh Celestial Palace.
Namun, pasukan Demon lebih ganas dan nyanyian mereka menjadi lebih keras seiring berjalannya waktu. Gelombang energi primordial yang keluar dari mereka menjadi lebih padat dan hukum mereka menjadi semakin mendalam. Demon, Calamity, dan kaisar lainnya berada dalam kondisi zen, menemukan diri mereka tanpa batas. Api semakin kuat dan perlahan-lahan mendorong banjir baja itu kembali. Kelompok itu mengerti mengapa Li Qiye meluangkan waktu untuk menciptakan kapal purba dan tidak ikut bersama mereka. Menerima kematian dan mengalami sungai surgawi yang berbahaya membantu mereka cukup memahami hukum-hukum primordial untuk menyatu dengannya. Kapal tidak mungkin membawa mereka ke sini tanpa kerjasama tim dan kegigihan mereka, yang berpuncak pada Dao Ode. Pemahaman bawaan mereka terhadap satu sama lain mencapai tingkat kesempurnaan, menyebabkan api menjadi tanpa cacat dan utuh. Hal ini tidak berlaku bagi pasukan naga cahaya karena mereka hanya meminjam kekuatan harta karun, tidak benar-benar selaras satu sama lain. Meskipun waktu reaksi dan pemahaman mereka memungkinkan mereka membuat perubahan kecil dalam sepersekian detik, itu sudah merupakan celah yang cukup besar. Para lawan biasa tidak dapat melihat kelemahan apapun, tetapi kelompok Demon dapat, yang mampu memanfaatkan lawan mereka yang lebih lambat. Hal ini membuat kelompok Light Dragon berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka telah berusaha sebaik mungkin. Gemuruh. Pukulan dahsyat lainnya meninggalkan retakan besar pada banjir baja. Pertahankan. Naga cahaya meraung dan melepaskan naga surgawi ke tempat itu. Semua orang menuangkan lebih banyak vitalitas untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pada titik ini, itu menjadi urusan sepihak dengan bab tertinggi yang mendorong banjir kembali. Pengadilan surgawi hanya bisa fokus melindungi gerbang. Jangan menyerah. Perintah iblis sambil terus mengirimkan gelombang demi gelombang api yang menelan langit. Ledakan, retakan lain muncul di penghalang dan pasukan iblis akhirnya mendekati gerbang. Hal ini mendorong munculnya pejuang lain. Hancurkan, 12 dewa dan iblis turun untuk menghalangi jalan setan, tuan mereka tidak lain adalah penakluk Titanic. Sayangnya, kekuatannya sendiri tidak dapat menghentikan api kuno itu. Berkatilah mereka. Kelompok naga cahaya bereaksi cepat dan mengirimkan kekuatan istana surgawi untuk membatasi kedua belas entitas, menyebabkan mereka tumbuh secara dramatis. Zaman purba, Titanic menerima berkah dari sekutunya dan menjadi cemerlang. Buah dao tertingginya melepaskan kekuatan tak terbatas. Kedua belas avatar berkumpul untuk mengangkat sebuah kuali. Kuali purba, iblis menjadi terkejut. Satu lagi. Ucap Kaisar Agung setelah melihat persenjataan abadi Kaisar Merah. Kaisar Api memilikinya terlebih dahulu, kemudian Kaisar Merah. Setelah kematian selama Perang Zaman Abadi, kuali ini menghilang dari pandangan publik. Meskipun demikian, masuk akal bagi Titanic Conqueror untuk memilikinya karena dia adalah keturunan Crimson Emperor. Mungkin karena kekuatan dan bakatnya yang luar biasa, dia tidak pernah harus menggunakannya sebelumnya dalam pertempuran. Meskipun dia tidak memiliki wewenang atas pasukan, kehebatannya dalam menjadikannya pelindung istana surgawi. Ledakan, kuali itu terbuka dan melepaskan kekuatan kuno terhadap pasukan penakluk iblis, kekuatan yang cukup kuat untuk menandai berakhirnya dunia. Kami berjuang demi kemakmuran, darah kami akan menjadi peringatan bagi surga. Demon dan yang lainnya tidak berniat menyerah. Ledakan. Para bertanding puncak membakar darah sejati mereka untuk mengeluarkan potensi tersembunyi mereka dan melepaskan kekuatan primordial semaksimal mungkin. Bab primordial jaminan medan perang, menampilkan kekuatan tak terbatas pada zaman Li Qiye. Ledakan, sebuah pohon purba muncul dan melayang ke atas dengan banyak buah dao di cabang-cabangnya. Setan dan sekutunya menggunakan darah asli mereka untuk mengungkap misteri zaman itu, mengubah neraka menjadi pohon. Pohon yang dihapuskan pada zaman itu, memungkinkan mereka memanfaatkan kekuatannya. Dengan demikian, kekuatan apokaliptik dari kuali tidak dapat menahan perjalanan mereka, tidak dapat menumbangkan pohon itu. Pohon yang tumbuh itu tampaknya mampu menghancurkan surga, menghancurkan kekuatan gabungan dari pasukan Titanic Conqueror dan Light Dragon. Banjir baja berhasil ditangkis sementara kedua belas avatar itu terhuyung-huyung, di ambang kehancuran. Mundur. Titanic memberi perintah agar mereka mundur melalui gerbang. Maju terus. Demon memanfaatkan momentum itu untuk maju. Injak-injak mereka. Sekutu-sekutunya dipenuhi semangat tinggi dan darah mendidih. Sudah lama sejak mereka merasakan hal ini,
seolah-olah akan kembali ke masa muda mereka saat mereka menjelajahi dan berperang di dunia. Mereka dulunya bersemangat sebelum menjadi kaisar, memiliki tujuan yang jelas dalam pikiran dan bersiap untuk berjuang sampai mati untuk itu. Sekarang, mereka dapat mencapai apa yang mustahil bagi zaman dahulu karena pencerahan primordial yang baru telah ditemukan. Rakyat selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sejak zaman kuno. Meskipun pembeli telur bebek membawa kemenangan mereka selama Sky Splitter, mereka baru mencapai sungai surgawi. Oleh karena itu, berhasil masuk ke dalam Celestial Court merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, pencapaian tertinggi dalam hidup mereka. Sementara itu, pertempuran antara para sengit mencapai puncaknya. Hao Hai melawan Ren Xian, Night Moon melawan Kaisar Pedang, kedua pertempuran ini tampak relatif seimbang. Namun, Fan Chen lebih unggul Kaisar melawan Nether. Benteng kepiting kristal keabadiannya meniadakan cakram asal Trinitas terlepas dari usaha Nether. Artefak Paragon yang tidak lengkap tidak dapat menghancurkan perisai yang dibuat sendiri oleh Li Qiye. Pada saat yang sama, reversion milik Fan Chen menembus segalanya secara tak kasat mata. Semua misteri Dao langsung terpotong. Nether bereaksi cepat dan mengandalkan cahaya istana surgawi yang menyilaukan, tetapi darah masih berceceran. Tanpa berkat, darah itu akan menembusnya. Kukup, ia menjadi marah setelah hampir kehilangan nyawanya. Harga dirinya tidak mengizinkan kekalahan. Tritunggal Sever, cakram itu menjadi menyilaukan saat dia meraung dan melepaskan busur yang mampu menghasilkan kehancuran yang tak terhitung. Fan Chen tidak khawatir dan hanya mengangkat perisainya yang bersinar. Di dalam cahaya itu, banyak bintang yang berkumpul membentuk musim panas. Terus itu meraung dan menyengat capitnya ke cakram yang datang. Hancurkan. Kembali di gerbang, pasukan iblis telah berhasil mencapai istana surgawi. Jika mereka berhasil masuk, pengadilan surgawi akan memiliki tuan baru. Naga cahaya dan yang lainnya akan kehilangan berkat perlindungan mereka. Hao Hai, Nether, dan Sword sibuk, tidak dapat membantu. Sedikit lagi, perintah setan. Dia dan sekutunya menyiapkan pembakaran darah asli mereka untuk mendapatkan istana surgawi. Sudah cukup. Sebuah suara menggelegar meledak dan membuat para pendengar ketakutan. Suara itu datang dari masa lalu yang jauh dan dapat menghancurkan apapun. Setan dan sekutu terkuatnya menjadi terkejut meskipun mereka telah menjaganya. Seorang leluhur, mereka segera mengerti siapa yang akan mereka hadapi. Dentang, sebuah pedang melesat melintasi langit setelah bunyi dentang yang menggema, memotong bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya dan mencapai pasukan iblis. Para kaisar dan dewa menjadi terpampang di hadapan bentangan tak terbatas itu, menyadari betapa rendahnya mereka. Bam! Sebuah perisai terwujud menjadi kenyataan dan menghalanginya. Percikan api menyembur keluar dan menghancurkan bintang-bintang. Pria yang mencegat tebasan terakhir melayang di udara dan memanggul surga, tampak tak terkalahkan sepanjang masa. Bersambung.